Sudah 15 bulan, Gaza berada di bawah bayang-bayang kematian setelah Israel menghujani Palestina dengan serangan intensif. Dua kali Israel dan Hamas telah menyepakati gencatan senjata sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023. Yang pertama pada 21 November 2023 dan yang kedua pada 19 Januari 2025. Namun, gencatan senjata bukanlah solusi berakhirnya perang Israel dan Hamas. Jelang berakhirnya kesepakatan gencatan senjata fase pertama yang telah ditekan pada 19 Januari 2025, seberapa besar kerusakan yang telah ditimbulkan Israel di Palestina? Invasi Israel ke Palestina dimulai usai serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan 251 orang disandera. Sejak saat itu, Israel berkomitmen untuk menghancurkan Hamas hingga ke akar-akarnya. Mulanya, operasi militer Israel dipusatkan hanya pada Gaza Utara. Wilayah ini diduga menjadi markas persembunyian Hamas. Serangan udara pertama kali diarahkan pada salah satu kota di Gaza, yakni Beit Hanun, yang berjarak sekitar 2 km dari Israel. Ini adalah penampakan titik kerusakan di Gaza pada awal kampanye genosida Israel dimulai. Waktu terus berjalan dan Israel mulai melancarkan serangan membabi buta tak pandang bulu yang menyebabkan melonjaknya kematian para warga sipil. Kota Gaza dan pusat-pusat perkotaan lainnya yang ada di utara Palestina menjadi sasaran serangan udara Israel. Hingga akhirnya di ujung Oktober 2023, Israel memerintahkan warga sipil yang berada di Gaza Utara untuk mengevakuasikan diri ke arah selatan Sungai Wadi Gaza. Adapun Sungai Wadi Gaza adalah sungai yang membelah jalur Gaza menjadi setengahnya. Sekitar 1,1 juta penduduk Gaza Utara harus pindah ke selatan hanya dalam waktu 24 jam. Perintah itu dikeluarkan tepat sesaat sebelum Israel melancarkan operasi darat pertama. Saat itu, PBB sempat menyerukan agar perintah evakuasi itu segera dibatalkan. Namun seperti tabiat Israel pada biasanya, lagi-lagi peringatan itu diabaikan oleh Tel Aviv. Saat ratusan ribu orang telah mengungsi ke Gaza Selatan, Israel justru memperluas sasaran serangannya ke kota-kota di selatan. Setelah 6 minggu Israel dan Hamas melakukan negosiasi yang dimediasi oleh Qatar dan mediator lainnya, akhirnya gencatan senjata pertama disetujui pada 21 November 2023. Dalam kesepakatan gencatan senjata 4 hari itu, 110 dari 250 sandera Hamas dibebaskan. Imbalannya, Israel melepaskan lebih dari 240 tahanan Palestina yang terdiri atas wanita dan anak-anak. Gencatan senjata sempat diperpanjang menjadi seminggu. Namun, perang kembali pecah setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa ia belum berencana mengakhiri perang. Pada akhir November 2023, kehancuran di wilayah utara jalur Gaza, tepatnya kota Gaza, semakin parah, begitu pula dengan sebagian wilayah selatan. Bergerak maju pada awal Desember 2023. Saat itu, Israel semakin mengintensifkan pengebomannya di Gaza Selatan dan Tengah. Sebulan kemudian, pada Januari 2024, serangan darat Israel di Khan Yunis semakin meningkat. Saat itu, lebih dari separuh bangunan di Gaza sudah hancur. Ketika Israel memerintahkan warga Palestina di Khan Yunis mengungsi ke Rafah, serangan justru diarahkan pula ke arah Rafah. Pada Mei 2024, perundingan gencatan senjata semakin digenjot oleh Mesir dan Qatar serta para mediator lainnya yang bekerja sama dengan Amerika Serikat. Kesepakatan semakin matang setelah Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada November 2024. Lebih dari 1 tahun, tepatnya 15 bulan, serangan Israel telah merusak lebih dari setengah bagian jalur Gaza, tepatnya 60% bangunan di wilayah itu. Dari semua wilayah, kota Gaza menjadi daerah yang mengalami kerusakan terberat. Ini adalah penampakan kerusakan di jalur Gaza pada 11 Januari 2025, tepat 8 hari sebelum kesepakatan gencatan senjata 3 tahap dimulai. Secara lebih rinci, bagaimana dampak dan kerusakan yang dialami oleh para warga Gaza? Setelah lebih dari setahun perang berkecamuk di Gaza, wilayah yang hanya memiliki panjang 41 km dan lebar 10 km itu, kini sebagian besarnya tak bisa lagi dihuni dan dipenuhi puing-puing bangunan.
Sebelumnya, ada sekitar 2,2 juta penduduk Gaza yang tinggal di 4 kota utamanya, yakni Rafah, Khan Younis, Deir al-Balah, dan kota Gaza. Tetapi, hampir seluruh penduduk kini telah mengungsi. Per Januari 2025, UNRWA telah melaporkan sekitar 90% populasi Gaza kini telah mengungsikan diri. Dari 2,2 juta penduduk, 1 juta di antaranya telah mengungsi hanya dalam 10 hari pertama perang Israel dan Hamas pecah. Pada 8 Oktober 2023, sekitar 123.538 orang telah mengungsi. 4 hari kemudian, pada 12 Oktober 2023, pengungsi bertambah menjadi 423.378 orang. Pada 13 Oktober 2023, Israel sempat memberi perintah evakuasi kepada para penduduk di Gaza Utara. Saat itu, jumlah pengungsi telah mencapai 1 juta penduduk pada 16 Oktober 2023. Singkat cerita, setelah 15 bulan perang berlangsung, sudah ada 1,9 juta penduduk Gaza yang mengungsi per 14 Januari 2025. Selain kerusakan bangunan, hilangnya tempat tinggal, dan ketidakjelasan nasib penduduk Gaza yang terombang-ambing, masih banyak dampak lain yang muncul. Mulai dari darurat tempat penampungan, krisis pangan, ancaman kelaparan, meningkatnya kemiskinan, dan lain-lain. Itu tadi peta persebaran kerusakan di Gaza yang diakibatkan oleh perang selama 15 bulan dengan Israel. Warga Israel terusir dari satu wilayah ke wilayah lainnya di tanah mereka sendiri. Meski gencatan senjata fase pertama telah berlangsung, nasib warga Gaza masih juga tak menentu. Terutama usai Presiden Trump mengeluarkan rencananya untuk membangun properti elit bak Riviera Timur Tengah di Gaza, kota pesisir itu. Untuk itu, pantau terus perkembangan lebih lanjut dari perang Israel, Hamas, dan konflik geopolitik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.